Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Halo, kami dari kelompok 5. Saya Nur Hafnili dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Humaira Jupril. Perkenalkan, nama saya Fani Nurul Karni. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Saya Cindy Aulia. Perkenalkan, saya Andi Sarah. Dan selamat menyaksikan. Teman-teman tahu gak sih, kita tidak hanya memiliki hak yang harus dihormati dan juga dilindungi, tetapi kita memiliki kewajiban yang harus terpenuhi demi terpenuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, tentram, dan juga damai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. A. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hakikat hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Salah satu kepemilikan yang melekat pada seorang warga negara adalah hak dan kewajiban. Artinya, seseorang pasti memiliki hubungan timbal balik dengan komunitasnya. Antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, seperti warga negara dan juga negara. Warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, begitu pula sebaliknya. Negara pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Yang kedua, kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang tersebut pasti memiliki kedudukan atau status dan peranan sebagai warga negara. Karena status dan peranan saling berhubungan. Karena jika seseorang memiliki status, pasti akan menghasilkan peranan. Peranan terbagi menjadi 4, teman-teman. Jadi pertama ada peranan pasif, peranan aktif, peranan positif, dan juga peranan negatif. Jadi pertama, peranan pasif adalah kepatuhan warga negara dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kalau peranan aktif itu aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, termasuk mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, positif adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan kalau peranan negatif itu adalah aktivitas warga negara untuk menolak adanya campur tangan negara, apalagi tentang persoalan pribadinya. Ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan konstitusi. Hak warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, ada hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dan juga yang kedua, ada hak membela negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, ada hak berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Yang keempat, ada hak dasar atau hak asasi serta kewajiban dasar manusia yang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28A sampai J tahun 1945. Yang kelima adalah hak kemerdekaan memeluk agama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945. Dan masih banyak hak-hak lain yang semuanya itu tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Selain itu, ada juga kewajiban warga negara Indonesia terhadap negaranya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, ada kewajiban menaati hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, ada kewajiban membela negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Dan yang ketiga, ada kewajiban dalam upaya pertahanan negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD dalam pasal 30 UUD NRI tahun 1945. Samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya, perlu dikemukakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Karena hak warga negara merupakan kewajiban negara, sedangkan kewajiban warga negara merupakan hak negara terhadap warganya. Hal ini merupakan hubungan timbal balik yang saya maksud di awal video. Yang pertama, bidang hukum dan berpendidikan. Setiap warga negara berhak memiliki pembela di saat pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, warga berhak atas kasasi dan gerasi. Yang ketiga, warga berhak mendapatkan dokumen berpengadilan. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Contohnya seperti warga negara Indonesia berhak dipilih dan memilih dalam hal pemilu. Contoh yang kedua,
warga negara Indonesia berhak menyatakan pendapat. Yang ketiga, warga berhak ikut berorganisasi. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, jaminan sosial seperti panti jompo, dan juga dapat melakukan jaminan sosial. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Warga berhak mendapatkan gaji, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan cuti. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Warga berhak mengikuti pendidikan bela negara. Warga berhak menjadi anggota TNI dan warga berhak menjadi sukarelawan. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai bidang konstitusi negara. Berdasarkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita dapat mengklasifikasikan hak dan kewajiban dari berbagai bidang seperti berikut. Selanjutnya, pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap orang yang sudah resmi jadi warga negara punya hak dan kewajiban. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mengatur warganya. Pemerintah yang baik akan menjalankan aturan sesuai dengan hukum atau konstitusi negara. Nah, jika warga negara sudah mendapatkan haknya, maka ia juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, contoh pemenuhan hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu hak warga bekerja. Semua warga negara yang memenuhi syarat boleh ikut tes menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, hak berpendapat. Warga negara bebas menyampaikan pendapat baik lewat tulisan, lisan, unjuk rasa, atau demonstrasi sesuai aturan. Yang ketiga, hak beragama. Warga negara bebas memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dan yang keempat, hak mendapat keadilan sosial. Contohnya, bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan dan kartu jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, hak mendapat pendidikan. Contohnya, pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar. Nah, selanjutnya pelaksanaan kewajiban warga negara. Warga negara harus ikut berperan dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang tertib dan adil. Contohnya, menaati hukum, tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak melakukan kriminalitas. Yang kedua, membayar pajak untuk pembangunan fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menghormati hak orang lain, tidak memaksakan kehendak, menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, keseimbangan hak dan kewajiban. Jika hak dituntut tanpa melaksanakan kewajiban akan menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Dan jika kewajiban dilaksanakan tetapi hak diabaikan akan terjadi penindasan. Maka hak dan kewajiban terus berjalan seimbang agar tercipta masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah pelanggaran hak warga negara Indonesia. Pelanggaran hak warga negara Indonesia tidak saja dapat dilakukan di negara, tetapi bisa juga di warga negara lain, seperti kelompok masyarakat atau organisasi-organisasi di luar negara atau perusahaan swasta. Berikut adalah contoh pelanggaran hak warga negara sebagai berikut. Yang pertama adalah pelanggaran hak manusia seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal hak asasi manusia sudah menjamin keberadaannya pada pasal 28A sampai 28J di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua atau B, terjadi kasus salah tangkap atau perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi atas dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu membuktikan pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali belum sepenuh dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga atau terakhir, masih terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama seperti penyerangan tempat ibadah, padahal pasal 29 ayat 2 yang menegaskan bahwa negara kemerdekaan
Atau terakhir adalah masih terjadi tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti penyerangan tempat ibadah. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia banyak sekali bentuknya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, tidak membawa surat izin mengemudi. Yang ketiga, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Dan terakhir, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau disebut dengan STNK. Yang ketiga adalah merusak fasilitas negara. Misalnya mencoret bangunan milik umum atau merusak jaringan telepon. 4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak berkendara motor, dan sebagainya. Yang terakhir yakni tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti mangkir dari kegiatan Siskamling. Tiga adalah warga negara yang asik, mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan demokratis dan santun. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, sudah sepatutnya kita bisa melaksanakan kewajiban warga negara dengan baik sehingga pemenuhan haknya pun dapat tercapai. Nah, cobalah kalian yang menonton video ini bisa melakukan metode pembelajaran yakni ASIP, yaitu A adalah analisis, S adalah sesuaikan, I adalah inisiatif, dan terakhir K adalah kembangkan. Nah, metode ini adalah salah satu cara untuk menghadapi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah tahapan analisis. Yang pertama adalah tahapan analisis merupakan tahapan yang menyelesaikan suatu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang meliputi faktor penyebab, inti kasusnya, para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, yang kedua adalah tahapan sesuaikan, yang merupakan tahapan setelah mengetahui hal-hal penting sesuai fakta kasus tersebut, maka harus dikorelasikan atau disesuaikan dengan konsep keilmuan serta aturan yang berkaitan dengan kasus itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tahapan inisiatif, merupakan tahap untuk memutuskan kebijakan atau gagasan tindakan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana tahapan ini dimulai dari yang mudah dilakukan menuju ke hal yang kompleks. Yang keempat atau terakhir adalah tahapan kembangkan, merupakan tahapan pengembangan kebijakan dan gagasan tindakan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sehingga terjadi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya adalah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur wewenang serta kewajiban pemerintah sekaligus menjamin pelindung hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah sering mengalami ketidaksempurnaan sehingga muncul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Solusi yang terbaik untuk mengatasi adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan Pancasila, agar masyarakat memiliki kesadaran dan karakter baik dalam melaksanakan hak serta kewajibannya. Nah, dengan membangun nasional yang berfokus pada pendidikan, pemenuhan hak dan kewajiban, warga negara dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, setiap warga negara wajib mengetahui aturan yang berlaku, misalnya dengan membaca Undang-Undang Dasar, sehingga bisa menjadi warga negara yang cermat tanpa melanggar aturan maupun kewajibannya.
Serta selain itu, pembangunan nasional yang mengibaratkan pada peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi langkah penting untuk memastikan hak sekaligus pelaksanaan kewajiban warga negara berjalan selarasnya. Apabila kebijakan pendidikan tidak dijalankan dengan baik, maka pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban berlangsung tidak seimbang sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berarti setiap warga negara dituntut untuk mengetahui dan memahami peraturannya. Terdapat upaya kesadaran pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, meningkatkan solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial dalam bermasyarakat yang pluralisme dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tanpa memandang ras, suku, agama, dan antar golongan yang tulus serta ikhlas. Yang kedua, menciptakan rasa nyaman di kehidupan agar setiap orang dapat merasakan keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat agar tercipta kepastian dan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran diri dalam bermasyarakat bahwa perilaku adil merupakan tuntunan, ajaran, dan pengalaman agama. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka akan terwujudnya hal-hal yang pertama, mampu melihat setiap yang adil sebagai keadilan. Yang kedua, mampu melihat keadilan, bukan hanya sekedar untuk melihat. Yang ketiga, mampu melihat yang salah sebagai ketidakadilan. Dan yang terakhir, mampu meluruskan diri dari ketidakadilan dan juga kekeliruan. Itulah tadi video pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.